Halo pemirsa, senang sekali saya Esti Mohtar kembali menjumpai Anda semua karena hari ini kita akan belajar tentang kimia untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah pertama tentunya dalam siaran pendidikan interaktif ujian akhir sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang mata pembelajaran kimia dengan tema yaitu bahan kimia rumah tangga. Dan untuk menjelaskan materi ini secara keseluruhan, seperti biasa saya tidak akan sendirian selama 1 jam ke depan karena sudah ada Bapak Bambang AP. Beliau mengajar di SMP Negeri 29 Jakarta yang sudah ada di studio bersama saya pada hari ini. Halo Bapak, apa kabar? Luar biasa. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Dan semangat tentunya. Iya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tema kita hari ini adalah bahan kimia rumah tangga. Ya, kira-kira kita akan membahas sejauh apa sih Pak? Ya, ini satu materi untuk SMP ya, Baik. tingkat SMP. Kita akan membahas tentang pembersih yang ada di rumah ya. Baik. Ada banyak pembersih yang kita sudah kenal. Ya. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai pemutih, pewangi Baik. ya, dan pestisida. Baik, Ya, kira-kira ada itu 3 aja. poin itu yang Ya, akan kita ya, bahas itu lebih aja. dalam Oke. lagi ya. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah Bapak Bambang sampaikan tadi bahwa ada 3 poin dari bahan kimia rumah tangga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun ada baiknya sebelum kita masuk dalam materi secara keseluruhan, kita lihat dulu ya sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, baju kamu kenapa, Han? Habis kena saus. Kok bisa kena saus? Kamu tahu baju putih seperti ini, kena saus, kena noda seperti ini susah sekali dibersihkan. Iya, Bu. Ya sudah, cepet kasih ke Bibi biar cepet dicuci ya. Iya, Bu. Pemakaian deterjen, sabun, atau bahan pembersih lainnya sudah merupakan hal yang umum pada setiap rumah tangga. Sabun, deterjen, dan bahan-bahan pembersih lainnya dibuat dari bahan-bahan kimia dan dikelompokkan sebagai bahan-bahan kimia kemasan rumah tangga. Selain bahan pembersih, bahan kimia kemasan rumah tangga lainnya adalah pewangi atau pengharum, seperti pengharum ruangan, parfum, kamper atau kapur barus, dan pengharum toilet. Bahan pemutih seperti pemutih pakaian yang terkena noda membandel, pembersih serangga seperti obat nyamuk dan pembasmi kecoa maupun semut. Sabun sebagai bahan pembersih yang umum digunakan dibuat dari bahan alami seperti minyak tumbuhan dan minyak hewan. Minyak tumbuhan atau hewan ini dicampur dengan larutan natrium atau kalium hidroksida sehingga terjadi reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi dan menghasilkan sabun. Sabun mampu mengangkat kotoran yang biasanya mengandung lemak yang menempel pada pakaian atau kulit kita, kemudian melarutkannya dalam air. Hal yang serupa juga terjadi pada waktu kita mandi menggunakan sabun mandi. Sejak ditemukannya deterjen, orang lebih suka mencuci pakaian dengan deterjen daripada menggunakan sabun, karena daya cuci deterjen lebih kuat. Ya teman-teman, baru saja menyaksikan sebuah tayangan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu bahan kimia rumah tangga. Mulai dari pembersih, pemutih, pewangi, dan pestisida, itulah hal-hal yang akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Bambang AP. Tapi sebelum kita memulai dalam pembahasan, saya ingin mengingatkan bahwa nanti tentunya di segmen 2 dan 3 teman-teman sudah bisa mulai berinteraksi dengan kami di studio, tentunya di line telepon bebas pulsa yaitu 0800 1403 046. Dan sekarang, apakah teman-teman sudah siap
memulai pembelajaran kita pada kali ini? Insya Allah sudah siap semua ya. Nah, Pak Bambang, silakan dimulai pembelajaran kita pada kali ini, Pak. Silakan. Oh ya, baik. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian. Tentu adik-adik yang kelas 9 sudah menyelesaikan semua ujian ya, baik ujian nasional maupun ujian sekolah. Nah, hari ini kita akan bahas bahan lebih lanjut mengenai bahan kimia rumah tangga. Tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa yang kita golongkan ke dalam bahan kimia rumah tangga. Jadi bahan kimia rumah tangga bisa pembersih, bisa pemutih, bisa pewangi, dan pembasmi serangga. Tentu mungkin masih ada lagi ya yang lain. Tetapi yang akan kita bahas kira-kira ini ya, ada pembersih, ada pemutih, ada pewangi, dan ada pembasmi serangga. Ini semua adalah bahan-bahan kimia yang diperlukan di dalam rumah tangga, di dalam setiap rumah tangga ya. Baik. Terutama rumah tangga modern zaman sekarang itu semua sudah banyak sekali mempergunakan bahan-bahan ini. Ya. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut sekarang mengenai pembersih. Dalam mempelajari pembersih nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pembersih yang tergolong sabun, kemudian ada deterjen, kemudian pembersih lain ya, pembersih lain nanti. Karena biasanya kalau sabun buat mandi, membersih badan atau tubuh, deterjen itu biasanya untuk pakaian. Nah, tapi kemudian ada yang lain-lain. Nanti bisa buat porselin, bisa kaca, lantai dan sebagainya. Ya, tentu adik-adik sudah mengenal semua ini ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hampir tidak pernah terlepas dari bahan-bahan kimia ini. Nah, bagaimana cara mempergunakannya, cara membuatnya mungkin sekedar nanti teori sedikit ya. Kemudian apa efek sampingnya? Tentu kita akan pelajari bahwa penggunaan bahan-bahan kimia ini akan menimbulkan efek samping, baik secara individu di rumah kita maupun mungkin bisa secara luas sampai ke mungkin sungai, ke danau-danau gitu ya. Efek dari penggunaan itu ya. Efek dari penggunaan bahan-bahan kimia itu tadi ya. Nah, sekarang proses penyabunan tadi dalam tayangan pertama yang adik-adik sudah lihat tadi ada dikatakan saponifikasi atau proses penyabunan, cara membuat sabun ya. Ada yang katakan sudah 4.000 tahun yang lalu manusia itu sudah mempergunakan pembersih ya dengan caranya pada waktu itu, karena kita semua tentu menyadari, tentu tahu bahwa tidak semua kotoran itu bisa dibersihkan hanya dengan air. Betul. Ya, kalau kita mainan debu, kemudian kita cuci tangan, itu memang bisa debu itu kemudian larut dalam air, ke bawah air, kemudian bersih ya. Tetapi kalau persoalannya adalah seperti dalam contoh tadi ya. Noda terkena saus bajunya ya. Ya, ada saus yang mengandung minyak ya, ada lemak di situ. Tentu ini tidak akan larut di dalam air, sehingga air ini tidak mampu membersihkan dengan otomatis. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sabun ya, atau mungkin nanti deterjen. Nah, bagaimana cara membuatnya? Rupanya sabun itu pada zaman modern sekarang ini tidak lagi menggunakan abu tumbuh-tumbuhan. Kalau zaman dulu kita menggunakan itu ya. Dan sekarang kita menggunakan lemak, ada mungkin dari lemak hewan, mungkin lemak tumbuhan, kemudian ditambah dengan natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Nah, kemudian ini akan menjadi sabun. Maka sabun itu bisa dikatakan dua macam ya. Ada yang keras, itu biasa dipakai untuk pakaian. Kemudian yang agak lunak, ini yang untuk mandi ya, untuk tubuh kita. Nah, yang lemak hewan atau lemak tumbuhan ini ditambah dengan natrium hidroksida, ini akan menjadi sabun yang keras. Sabun yang keras ini bisa membuat iritasi tangan ya. Nah, tapi kalau sabun yang lunak ini baik untuk ya kulit kita. Ya. Ya. Ini sifat keras dan lunak ini sifat kan ya Pak ya, bukan bentuknya ya? Iya.
Iya, bukan bentuknya. Iya. Iya, tapi ini sifatnya keras ya, karena campurannya dengan natrium hidroksida itu ya. Hidroksidanya ini ya, karena natrium hidroksida. Nah, persoalannya sekarang kenapa sih kok sabun bisa membersihkan? Ya, kalau air tidak bisa membersihkan lemak atau kotoran-kotoran yang membandel gitu di pakaian, maka kenapa kok sabun bisa? Jadi menurut teorinya, jadi di dalam sabun itu ada molekul sabun itu, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada bagian kepala namanya hidrofil, ini bagian yang sangat suka air. Nah, kemudian punya ekor yang panjang gitu. Ini hanya penggambaran aja ya. Penggambarannya kira seperti ini. Nah, ekornya itu namanya hidrofob. Ini yang sangat benci air, tetapi dia sangat menyukai minyak. Jadi dia bisa menyedot minyak ya. Sedangkan kepalanya dia sangat menyukai air. Nah, rupanya dengan adanya molekul ini, maka ini bisa mengangkat kotoran yang ada di dalam pakaian. Ya, sebagai ilustrasi gambarannya kira-kira seperti ini ya. Ya, jadi ini kain ya, misalnya pakaian kita ini. Kemudian ini ada noda kotoran yang berminyak ya. Nah, bagaimana proses pembersihan yang dilakukan oleh sabun atau deterjen ya. Nah, kalau ini kain ini kita celupkan ke dalam air yang diberi sabun atau deterjen, kemudian kita rendam ya. Nah, ini kita gambarkan tadi ya, ini berarti hidrofil, ini hidrofobnya gitu. Ini yang menyedot minyak, ini yang suka air gitu ya. Nah, ini molekul ya, jadi di mana-mana ada. Nah, begitu melihat di sini ada minyak, di sini ada kotoran, ada lemak di dalam kain, maka ini hidrofob terus ngerubutin gitu. Baik. Ya, terus kemudian dia tarik gitu, ya. Padahal ini tidak suka dengan minyak, ya. Maka dia mau pergi ke sana, tapi ini harus narik juga gitu. Akhirnya jadi seperti ini, ya. Akhirnya keangkat. Ini menjadi dikerubutin oleh molekul-molekul sabun ini, ya. Nah, ini kemudian terangkat seperti ini. Nah, kalau ini kemudian airnya jalan, ya, maka kotorannya ini kan akan kebuang, ya. Nah, jadi kotoran yang tadinya nempel di kain sekarang sudah keangkat, dan kalau sudah keangkat baru nanti airnya mengalir, kotorannya ini terbuang. Ya. Tetapi kalau sampai tidak segera mengalir, tidak mengalir, ini bisa mengendap lagi, ya, bisa mengendap lagi. Nah, itu kalau sabun. Ya, kalau sabun. Nah, kalau deterjen nanti ada yang namanya campuran STPP, jadi ada sodium trifosfat. Ini membuat ini tidak mengendap lagi. Jadi ini mengikat ini supaya tidak mengendap lagi, tidak nempel lagi ke sini gitu. Nah, jadi meskipun airnya tidak mengalir. Ya, jadi tapi ya tentu harus segera harus jangan lama-lama karena terus nanti jadi bau kan kalau kelamaan airnya direndam. Ya. Tapi prosesnya, cara pengangkatan kotoran pada kain itu kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi oleh karena adanya molekul sabun atau deterjen ini, ya, jadi si hidrofobnya ini yang mengikat kotoran yang berlemak ini, ya. Kalau yang tidak berlemak tentu sudah dengan mudah diambil oleh air saja sudah bisa, ya kan, oleh air. Tapi kalau yang berminyak, maka ini hidrofobnya yang mengikat ke sini, kemudian diangkat ya, karena ini tidak suka air, tidak suka minyak, yang ini kepalanya. Nah, kemudian keangkat sehingga lepas dari kain ini. Ya, kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi deterjen ini punya kelebihan dibanding dengan sabun, ya. Tetapi sabun juga tentu punya kelebihan, ya. Misalnya kalau kita mandi dengan deterjen tentu tidak nyaman, tidak enak. Karena ya, sifat deterjen itu tadi keras, kulit bisa iritasi gitu Pak, ya. Baik, sebelum kita lanjut kembali dalam materi selanjutnya, kita harus jeda sejenak. Nah, teman-teman, 0800 140 3046, sesaat lagi sudah bisa teman-teman hubungi. Untuk itu jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini.
Hajar Award 2008. The correct answer, congratulations. Dari bulan Agustus. Penghasilan. Betul. Benar. Betul? Memuai. Kurang tepat. Box of Strategy. 5% salah. Dan juara Ki Hajar Award 2008 adalah Nisa. Hei Henry, sedang merencanakan sesuatu. Tentu saja. Ya, teman-teman masih menyaksikan siaran pendidikan interaktif ujian akhir sekolah bersama saya Si Mohtar dan Bapak Bambang AP yang mengajar di SMP Negeri 29 Jakarta. Tadi di segmen 1 sudah disampaikan bagian-bagian dari bahan kimia rumah tangga, yaitu ada pembersih, pemutih, pewangi, dan peptisida tentunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian saya juga sudah menyampaikan bahwa di segmen kedua ini teman-teman sudah bisa mulai bertanya kepada Bapak Bambang AP tentunya di line telepon bebas pulsa kami 0800 1403 046. Sekali lagi di 0800 1403 046. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung dengan seorang penelpon. Langsung saja kita coba sapa dan kira-kira yang sedang menelpon ini mau bertanya apa ya? Halo, dari siapa dan di mana? Halo? Halo, 0800 1403 046 dalam siaran pendidikan interaktif ujian akhir sekolah. Sekali lagi saya coba sapa. Halo. Halo, selamat siang. Alhamdulillah, selamat siang. Dari siapa ini? Kaget saya. Dari Angga. Angga ada di mana Angga? Dari Rangkas, Banten, Bu. Banten. Ya. Silakan Angga, apa yang ingin ditanyakan?